Sangat bagus bahwa menelan api dapat meningkatkan level formula Phoenix. Wu Chen sangat gembira ketika dia tiba-tiba menemukan metode ini. Ada lebih dari satu jalan. Mengapa tidak? Huoi Huang Jue adalah keterampilan latihan utamanya. Dia harus mencoba yang terbaik untuk berlatih. Tidak diragukan lagi bahwa dia ingin segera menerobos ke level tertinggi dan mendapatkan tubuh abadi Phoenix yang sebenarnya. Tetapi sekarang, dia pasti tidak punya cara. Itu saja yang ingin dia lakukan. Pikirkan saja. Meskipun dia telah membuat penemuan yang luar biasa ini, Wu Chen tidak berpikir bahwa tidak peduli jenis api apapun yang berguna, mungkin hanya api khusus seperti Hell Lotus yang dapat memiliki efek. Sudah waktunya untuk kembali. Bahkan Yue Qingzu telah kembali ke tanah suci Tianshuan, jadi sudah waktunya baginya untuk kembali ke rumah sakit Beichen. Bagi orang biasa, itu tidak dapat disentuh. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada, apalagi masuk. Tetapi Wu Chen tidak sama. Dia adalah murid dari halaman Beichen. Koordinat halaman Beichen sangat jelas. Tidak diragukan lagi. Wu Chen tidak butuh waktu lama untuk kembali ke halaman Beichen. Rumah sakit Beichen, akhirnya aku kembali. Melihat gerbang megah di depannya, Wu Chen menghela napas. Kali ini, dia pergi ke tanah suci Tianshuan untuk merayakan kehidupan abadi Linglong. Itu benar-benar kehidupan 9 kematian. Aku tidak tahu berapa kali dia berada di ambang hidup dan mati. Kalau dipikir-pikir lagi, itu luar biasa. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, bel berbunyi, keras dan bergema di seluruh halaman Beichen. Dalam sekejap, seluruh aula Beichen terkejut. Murid, tetua, dan tetua tertinggi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruangan. Mereka meletakkan semua hal yang sedang mereka lakukan dan bergegas ke aula Xianeng. Ada apa? Wu Chen mengerutkan kening. Sebagai murid aula Beichen, dia secara alami mengerti apa arti 3 lonceng itu. Itu berarti sesuatu yang penting terjadi di aula Beichen. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Wu Chen juga pergi ke Akademi Berbudi Luhur untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Akademi Xianeng telah menjadi lautan manusia. Murid yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini dan mereka menunggu dengan tenang. Ada apa? Tiba-tiba, kita dipanggil oleh bel. Dalam hal ini, ada banyak situasi, tetapi menurut pendapat saya, kemungkinan terbesar adalah seseorang telah menembus kutub bintang dan menjadi murid sejati. Saya juga berpikir itu mungkin. Setengah tahun yang lalu, bel berbunyi sekali. Pada saat itu, saudara senior Lu Jing menerobos batas bintang dan menjadi murid sejati. Kalau tidak, dalam pertandingan besar murid sekte 3 bulan lalu, pemenangnya adalah saudara senior Lu. Petik 2. Ya, kualifikasi kakak senior Lu jelas bagi kita semua. Dia adalah juara dalam rasio besar murid sekte tahun lalu. Kekuatannya sangat kuat. Sayangnya, dia berhasil menembus situasi ekstrim bintang dan tidak dapat berpartisipasi dalam rasio besar murid sekte. Kamu bodoh. Kamu telah menembus batas bintang dan menjadi murid sejati. Itu lebih penting daripada juara murid sekte. Katakanlah hadiah juara diabaikan saat kamu mendapatkan murid sejati. Kamu bahkan tidak akan melihatnya. Ya, jika aku bisa menembus Xingji dan menjadi murid sejati, aku akan memberikan apa saja. Tapi sekali lagi, juara kita kali ini tidak buruk. 2 bulan lalu, pada ulang tahun milenium Linglong Xianzun, orang-orang itu tidak bisa mengangkat kepala mereka. Bahkan seorang murid yang selalu sangat sombong harus menuruti dengan lembut. Hahaha, aku merasa senang saat memikirkannya. Wu Chen sangat baik. Apa yang terjadi di pesta ulang tahun Linglong Xianzun sudah lama diceritakan oleh Zheng Gong, yang membuat orang-orang terkejut. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Wu Chen terperangkap di ruang misterius itu kemudian, kecuali pihak terkait dan beberapa orang penting, seperti kepala rumah sakit dan wakil kepala masing-masing rumah sakit, yang sama sekali tidak menyadarinya. Di sisi lain, Xia Yulan dan orang-orang lainnya juga penuh dengan rasa ingin tahu. Adegan semacam ini juga muncul ketika mereka menerobos Xingji dan menjadi murid sejati. Oleh karena itu, mereka juga tahu bahwa sangat mungkin seseorang menerobos Xingji. Adapun hal-hal lain, itu tidak mungkin. Jika itu hal-hal lain, pada dasarnya, mereka akan diberi tahu terlebih dahulu, dan akan ada gosip yang menyebar untuk waktu yang lama, dan itu tidak akan membunyikan bel begitu tiba-tiba.
Kecuali jika itu adalah serangan musuh, serangan tiba-tiba. Dan bel sementara, itu juga mungkin. Namun, ini adalah halaman Beichen. Para ahli seperti Awan dan para penjaga sangat ketat. Siapa yang berani menyerang markas besar halaman Beichen di wilayah Dongsuan dan bahkan seluruh benua Tianwu belum muncul. Selain itu, jika itu benar-benar serangan musuh, bel akan berbunyi tidak hanya 3 kali, tetapi 9 kali. Saya tidak tahu saudara seperguruan muda mana yang telah menembus situasi ekstrim bintang. Apakah itu Huang Yunzong? Di antara 10 murid tingkat pemula teratas, mereka juga memperhatikan murid sejati. Terutama 2 bulan lalu, mereka pergi ke Tanah Suci Tianxuan bersama untuk merayakan ulang tahun Linglong Immortal Zone. Di antara semua murid tingkat pemula, Huang Yun adalah yang paling setia dan paling mungkin dipromosikan menjadi murid sejati. Sun Yan tidak berbicara. Dia tidak terlalu peduli dengan promosi orang lain. Pada saat ini, ada seseorang dalam benaknya, seorang pemuda, yang telah terperangkap di medan perang misterius kuno, tetapi telah meninggal. Wah, pada saat ini, tiba-tiba muncul pelangi di langit, yang sangat indah dan berwarna-warni. Di pelangi itu, jubah Tao tua perlahan muncul. Dewa Tianxing adalah kepala rumah sakit Beichen. Melihat kemunculan makhluk surgawi, semua mata orang terfokus padanya. Meskipun ada dugaan bahwa seseorang mungkin telah menembus tiang bintang dan menjadi murid sejati, itu hanyalah tebakan, dan tidak ada bukti konklusif. Selain itu, benar-benar seperti yang mereka pikirkan, siapa yang telah menembus tiang bintang, yang juga merupakan misteri yang belum terpecahkan. Guru, tetapi kita menjilat seorang murid sejati di halaman Beichen, tanya tetua Muking. Dewa Tianxing membelai janggutnya dan mengangguk di bawah mata semua orang. Tiba-tiba, ada penggorengan. Benar bahwa seseorang telah menembus tiang bintang. Siapa itu? Itu pasti Huang Yunzong. Omong kosong, bukankah Huang Yunzong hanya berdiri di sana? Di mana? Itu dia. Begitu ya, aneh sekali. Kalau bukan Huang Yunzong, siapa lagi? Apakah Cao Yi? Mungkin juga. Cao Yi sudah tutup setengah bulan lalu. Mungkin dia. Cao Yi telah menembus situasi ekstrim bintang. Alis Huang Yunzong berkerut begitu tinggi sehingga Cao Yi menutup diri. Dia tahu bahwa Cao Yi adalah salah satu murid yang dapat bersaing dengannya. Jika dia menerobos situasi ekstrim bintang, itu masuk akal. 3 bulan lalu, dia dan Cao Yi seharusnya bersaing untuk memperebutkan gelar juara di kompetisi besar murid sekolah. Tanpa diduga, Wu Chen tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan kekuatannya yang besar, dia menyapu mereka dan akhirnya merebut gelar juara. Kemudian, di pesta ulang tahun Millennium Zone abadi yang indah, Wu Chen menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan banyak orang kuat secara berurutan. Bahkan Sima Heng, yang dikenal sebagai orang paling kuat di Xingji, dikalahkan olehnya dan menjadi orang pertama di Xingji. Akibatnya, mereka telah kalah bersaing dengan Wu Chen di lingkungan Zhenwu, dan menempatkan visi mereka dalam cara yang lebih jangka panjang. Ketika mereka menerobos lingkungan Xingji, mereka akan bersaing lagi. Jadi ketika mereka kembali dari Tanah Suci Tianxuan, mereka semua ingin menerobos Xingji dan menjadi murid sejati. Beberapa dari mereka sudah keluar. Misalnya, beberapa dari mereka masih dalam proses menutup diri, berusaha keras untuk menerobos Xingji dan menjadi murid sejati. Tetua Huang Yue bertanya, saya berani bertanya kepada kepala halaman, siapa yang telah menerobos alam Xingji? 10 murid teratas, kecuali Wu Chen, semuanya mungkin. Setelah kembali dari Tanah Suci Tianxuan, mereka mungkin dipengaruhi oleh satu murid, dan mereka mulai menutup diri satu demi satu untuk menerobos alam kultivasi mereka dan membuat diri mereka lebih kuat. Bagaimanapun, pada perjamuan Xianzun yang indah, mereka menjadi sasaran satu sekte dan dipukuli. Sungguh tragis. Saya hampir kehilangan muka. Namun, kemudian, Wu Chen berusaha keras untuk mengalahkan salah satu dari 10 murid teratas Taimen. Bahkan Sima Heng, yang memiliki nama paling kuat di Xingji, bukanlah lawannya. Dia berhasil memulihkan reputasi Akademi Beichen. Peristiwa ini sangat meningkatkan moral dan prestise Akademi Beichen. Namun, sangat disayangkan bahwa jenius yang luar biasa itu sekarang terperangkap di ruang kuno yang misterius itu, dan diperkirakan telah jatuh, meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Dewa Tianxing membelai jenggotnya, matanya menatap pintu masuk, dan berkata,
lihat, bukankah dia ada di sini? Mata semua orang menatap pintu masuk, terkejut. Itu Wu Chen. Bukankah dia sedang berlatih dan kembali? Pasti begitu. Aku tidak tahu apakah kekuatannya telah meningkat setelah latihan ini. Awalnya, untuk menutupi fakta bahwa Wu Chen terjebak di medan perang misterius, orang-orang di Tianqi tidak bisa keluar. Standar penyatuan eksternal adalah bahwa Wu Chen dilatih di luar. Butuh waktu lama untuk kembali. Wu Chen, bagaimana keadaannya? Zheng Gong, Xia Yulan, dan orang-orang lainnya terkejut. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu bahwa Wu Chen tidak bisa keluar. Namun, orang di depan mereka benar-benar tahu, pasti Wu Chen, mereka yakin. Tunggu sebentar, lihat, napas Wu Chen sangat kuat. Napas ini jauh lebih kuat daripada puncak Zhou Tian di Zhen Wujing, atau bahkan puncak Zhou Tian di Zhen Wujing, bukan? Ya Tuhan, dia keluar dari langit. Di sini, apakah dia masih manusia? Semua mata orang terfokus pada Wu Chen. Mereka tidak berkedip, seperti melihat monster prasejarah. Dia telah menembus kutub bintang. Bagaimana mungkin? Huang Yunzong adalah yang paling mengejutkan. Situasi ekstrim bintang tidak begitu mudah untuk ditembus. Sangat sulit. Dia tidak tahu berapa kali dia telah memberi dampak, tetapi dia tidak pernah berhasil. Tentu saja, jika dia tidak berhasil, dia tidak berarti bahwa yang lain tidak bisa, terutama Wu Chen, yang bakatnya dapat disebut monster, dan dia harus diusir dari 108.000 mil. Jika di antara murid-murid tingkat pemula, siapa yang memiliki harapan terbesar untuk menerobos kutub bintang, mereka semua akan mengatakan bahwa itu adalah Wu Chen, yang tidak diakuinya. Namun, masalahnya adalah bahwa pencapaian Wu Chen benar-benar buruk. Ketika dia terperangkap dalam ruang misterius itu adalah 8 elemen alam Zhenwu. Prestasi seperti itu tidak dapat menembus alam ekstrim bintang dalam waktu singkat, bahkan jika kualifikasi tidak lebih jahat. Tetapi apa yang terjadi dengan napas dan kultivasinya? Bagaimana itu tiba-tiba melambung ke kutub bintang? Selain itu, bagaimana itu keluar dari ruang misterius itu? Itu tidak berarti bahwa ruang itu telah sepenuhnya disegel. Bahkan orang-orang kuat di tingkat keabadian yang luar biasa harus menunggu lama untuk masuk. Terlalu banyak pertanyaan muncul di benaknya, yang membuat Huang Yunzong harus meragukan bahwa orang di depannya ini benar-benar orang itu. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Melihat semua orang menatapnya, Wu Chen merasa sedikit bingung. Awalnya, dia mengira ada sesuatu yang salah di halaman Bechen. Sepertinya dia salah berpikir. Halaman Bechen sama sekali tidak ada apa-apa. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, lebih baik dia kembali ke tempat tinggalnya dulu dan tidur nyenyak. Begitu pikiran itu keluar, Wu Chen berbalik dan pergi. Ketika mereka melihat ini, mereka bahkan lebih bingung. Mengapa Wu Chen datang dan pergi lagi? Anak kecil, karena kamu sudah kembali, mengapa kamu tidak datang ke sini? Wu Chen mengabaikannya, melontarkan sepatah kata, aku sangat mengantuk. Kembalilah untuk menebus tidurmu, ada sesuatu yang harus kulakukan untuk memanggilku lagi. Para murid tingkat pemula tercengang, para murid sejati juga tercengang, dan para tetua juga tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kalimat seperti itu akan keluar dari mulut Wu Chen. Tidakkah dia tahu bahwa sekarang adalah saat yang paling gemilang dalam hidupnya? Dewa Tianxing tercengang dan langsung tertawa. Harus kukatakan bahwa anak kecil ini benar-benar menarik. Wu Chen tidak melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba, sebuah tangan menghampirinya dan dia ditangkap sebelum dia sempat bereaksi. Apa yang ingin kamu lakukan, orang tua? Dewa Tianxing menurunkan Wu Chen dan menempatkannya di hadapan semua orang. Anak kecil, apakah kamu berhasil menembus batas bintang? Wu Chen mengangguk, ya, apakah ada masalah? Dia juga tidak merasa dingin terhadap orang tua ini. Dia dapat mengingat bahwa dia ditipu oleh orang tua ini keesokan harinya setelah dia mulai. Namun, ia mengingat hal ini. Begitu pidato ini keluar, semua orang berteriak dan berbicara. Ini benar-benar terobosan. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Dia baru 9 bulan di sekolah dasar, dan dia sudah menembus batas bintang. Ini terlalu mengerikan. Mengerikan, mengerikan. Tetua Muking dan yang lainnya juga terkejut. Dalam kasus Wu Chen, hanya ada satu penjelasan.
Yaitu, dia telah memperoleh beberapa petualangan dan membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Kalau tidak, kultivasi pribadinya tidak akan pernah mencapai level setinggi itu dalam waktu singkat. Sebelumnya, mereka pergi ke tempat paling rahasia di Tanah Suci Tianshuan, ruang medan perang misterius kuno. Di tempat itu, meskipun ada semua jenis monster teroris dan berbagai krisis, semakin berbahaya tempat itu, semakin besar kemungkinan mengandung peluang besar. Kuncinya terletak pada apakah orang mendapatkan takdir itu. Jika tidak ada takdir, bahkan jika mereka masuk, maka itu juga tidak mungkin untuk menemukannya. Sebaliknya, jika ada takdir dan beberapa harta dapat ditemukan untuk melahap yang dimurnikan, maka Anda dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda secara signifikan. Mirip dengan situasi Wu Chen, mereka belum pernah bertemu. Hampir setiap klan akan muncul dengan seseorang setiap periode waktu lainnya. Kualifikasi mereka biasa-biasa saja dan biasa saja, tetapi mereka ditakdirkan untuk menjadi legenda selangkah demi selangkah. Inilah alasan mengapa mereka umumnya mendorong murid-murid mereka untuk pergi berlatih. Dunia ini sangat besar dan luas, yang berisi banyak harta karun yang tidak diketahui. Jika mereka menemukan tempat seperti tempat rahasia Changlong, bahkan kepala halaman dan para tetua maha guru akan menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk memindahkannya ke dunia Beichen mereka agar para murid mereka dapat mencari harta karun, meningkatkan kultivasi dan kekuatan. Mengenai tempat di mana Wu Chen mendapatkan harta karun kali ini, saya tidak perlu memikirkannya. Itu pasti di ruang medan perang misterius kuno itu. Tempat itu milik Tanah Suci Tianshuan. Mereka tidak memikirkan tempat itu. Tempat itu adalah kentang panas. Siapa yang akan mengambilnya? Kerugian Tanah Suci Tianshuan yang disebabkan oleh Xuan Mo cukup besar. Tidak ada yang ingin mengulangi kesalahan Tanah Suci Tianshuan. Dewa Tianxing tertawa, Tuhan memberkati saya, 853 murid sejati Akademi Beichen telah lahir. Murid sejati sangat penting bagi setiap kekuatan klan. Mereka berada di posisi inti dan menjamin masa depan klan. Semakin banyak murid sejati, semakin makmur klan, semakin baik masa depan. Orang lain juga sama, mengangguk-anggukkan kepala, dan jelaslah bahwa murid sejati sangat berarti bagi mereka. Wu Chen mengangkat bahu, bukan untuk menerobos situasi ekstrim bintang, karena untuk ini, ketika dia menerobos alam yang lebih tinggi di masa depan, orang-orang ini takut bahkan dagunya akan terkejut. Anak kecil, ikutlah dengan kami dan dapatkan hadiahmu. Ketika mendengar kata hadiah, semua murid tingkat pemula sangat gembira. Hadiah dari Akademi Beichen untuk murid sejati sangat kaya, banyak harta, banyak hal, untuk kamu latih dan gunakan. Mata Wu Chen juga berbinar. Setelah perampokan di Xuan Mo, dia hampir melarat. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia mencoba mencari tahu di mana bisa mendapatkannya. Sekarang, rumah sakit Beichen menawarkannya kepadanya, tetapi itu menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Dengan bintang-bintang dan orang-orang nyata, Wu Chen berjalan perlahan ke aula di bawah tatapan iri banyak orang. Adik seperguruan, aku tidak percaya dia bisa keluar hidup-hidup, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, menembus batas bintang dengan satu gerakan. Xia Yulan juga kagum dengan kembalinya Wu Chen. Ruang misterius kuno itu sangat menakutkan, dan lorong itu ditutup lagi. Dikatakan bahwa bahkan makhluk abadi yang luar biasa tidak bisa masuk, apalagi seseorang bisa keluar lagi. Namun, Wu Chen mematahkan kognisi mereka, tidak hanya keluar dengan selamat, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan kekuatan, yang seperti peningkatan besar. Itu adalah keajaiban. Sangat bagus dia bisa keluar hidup-hidup. Melihat Wu Chen, Sunyan tanpa sadar memikirkan apa yang terjadi di ruang misterius kuno. Dia sudah lama tahu bahwa Wu Chen bukanlah orang yang sederhana. Kekuatan yang ditunjukkannya terkadang membuatnya takjub. Oleh karena itu, dia bisa keluar dengan aman, tidak hanya dalam pikirannya, tetapi juga dalam akal sehatnya. Haha, sekarang dia telah kembali, adik seperguruan muda, rasa cintamu akhirnya bisa diatasi. Xia Yulan berkata dengan senyum lucu. Sun Yan melotot padanya, tidak peduli, berbalik dan pergi. Di aula, Tianxing abadi dan beberapa tetua penting ada di sana. Si kecil, bagaimana kamu bisa keluar dari ruang itu? Itu adalah rahasia utama tentang ruang kuno yang misterius itu.
Tidak perlu memberitahu orang lain. Jadi, mereka tidak bertanya apa-apa sekarang. Sekarang ketika mereka sampai di aula utama, tidak ada masalah. Karena ada penjaga energi yang sangat kuat di aula utama. Orang-orang di luar tidak dapat mengetahuinya ketika mereka berbicara di dalam. Saat melihat Tianxing abadi, Wu Chen sudah menduga bahwa lelaki tua ini akan menanyakan pertanyaan ini, dan dia telah berpidato untuk waktu yang lama. Terima kasih kepada lelaki tua Xuanmo. Xuanmo, apakah Xuanmo juga sudah keluar? Tetua Muking bahkan bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka semua tahu bahwa semua hal ini disebabkan oleh Xuanmo. Begitu Xuanmo keluar, dia akan membawa bencana besar. Tidak, dia sudah mati. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Mati, bagaimana? Xuanmo sangat kuat. Setelah melahap teratai neraka dan kekuatan darah yang tak terhitung jumlahnya, ia menerobos alam setengah dewa dalam satu gerakan. Bahkan jika Linglong yang abadi ingin menyingkirkannya, ia tidak akan berhasil. Keberadaan yang mengerikan seperti itu, sekarang ia mati. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Wu Chen berkata, setelah kami menemukan bahwa lorong itu telah tertutup sepenuhnya, Xuanmo memberitahu Yue Qingzu dan aku bahwa ada lorong lain yang bisa keluar. Kemudian, dia membawa kami ke sana. Dia membuka lorong lain dengan darah kami berdua. Namun, tanpa diduga, pertarungan. Teratai neraka, ... Mungkin dia masih di ruang itu. Mengenai masalah neraka teratai, dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mengatakannya, orang-orang ini pasti akan memaksanya keluar dari teratai neraka. Dia tidak akan menyerah jika dia merasa kesulitan. Mereka tidak meragukan apapun. Neraka teratai dan hal-hal jahat lainnya harus ditinggalkan di tempat itu seperti iblis Xuanmo, agar tidak menyakiti orang. Bagaimana dengan identitasmu, anak kecil? Mengenai petualangan dan prestasi Wu Chen, mereka tidak bertanya. Itu adalah rahasia orang lain. Untuk apa mereka menanyakan begitu banyak hal? Tidak, semuanya sudah hilang. Wajah Wu Chen muram. Ada banyak harta karun di cincin penyimpanannya. Semuanya tak ternilai harganya. Sekarang semuanya hancur dan tidak ada lagi. Ketika dia memikirkannya, hatinya berdarah. Melihat Wu Chen seperti ini, semua orang tidak bisa menahan tawa, tidak bertanya lebih banyak, kehilangan asteris-asteris kartu, yang juga sangat umum. Tidak apa-apa untuk menebusnya. Ini hadiahmu, ini. Tetua Muking mengeluarkan cincin penyimpanan dan langsung melemparkannya ke Wu Chen. Setiap murid sejati adalah harta karun mereka. Mereka dipelihara oleh halaman Beichen, dan mereka tidak menyia-nyiakan usaha. Wu Chenyi mengambilnya dan menyapunya ke dalam cincin. Kabut asap sebelumnya tiba-tiba tersapu. Ada banyak hal di dalamnya, tetapi ada banyak. Ada 2 potong lingbao. Ada 4 langkah danyao dan 5 langkah. Ada juga banyak bahan obat. Ada banyak hal lain-lain. Nilai cincin penyimpanan ini sendiri akan melampaui yang agung bagian dari murid tingkat pemula. Selain itu, kami akan segera menyelesaikan masalah puncak gunungmu. Sekarang, hanya 2 tahun sejak 10 konferensi pertukaran negeri dongeng. Kamu harus bersemangat. Puncak, Wu Chen sangat terkejut. Dia tahu bahwa setiap murid sejati memiliki gunungnya sendiri, yang merupakan milik ruang pribadinya. Di gunung itu, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Mengenai kalimat terakhir, dia secara otomatis mengabaikannya. Orang tua ini, ketika dia baru saja memasuki gerbang, telah menipunya dan memintanya untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Kali ini, dia tidak akan pernah ditipu lagi. Sekarang, kamu bisa pergi. Wu Chen berjalan keluar dari aula. Dia masih mengenakan pakaian Xuanmo. Dia harus menggantinya. Tuan, apakah terlalu pagi baginya untuk menghadiri 10 konferensi pertukaran negeri dongeng? Kata Tetua Muking. Ini adalah pertemuan besar untuk seluruh wilayah Dongsuan. Ini adalah kontes antara orang-orang muda terbaik di wilayah Dongsuan dan duel di tingkat tertinggi di wilayah Dongsuan. Tentu saja, tidak hanya ada 10 sekte utama Xiandao, tetapi juga banyak sekte super lainnya. Orang-orang mereka juga akan pergi ke sana. Namun, sebagian besar sekte lainnya pergi untuk bertarung demi kecap asin. Intinya adalah 10 sekte utama mereka. Melihat kepergian Wu Chen, Dewa Tianxing berkata, tidak mendesak. Masih ada 2 tahun lagi.
Wu Chen, seorang pria kecil, sangat pandai menciptakan keajaiban. Aku ingat ketika pertama kali memulai, dia tidak ingin bergabung dengan departemen manapun. Karena alasan ini, Dewa Tianxing mendesaknya untuk masuk 10 besar di antara murid-murid sekolah. Setengah tahun kemudian, dia tidak hanya memenangkan 10 besar, tetapi juga juara terakhir, menciptakan keajaiban yang hampir mustahil untuk diciptakan. Sekarang, dia telah menembus batas bintang dan menjadi orang tercepat dalam sejarah Akademi Beichen yang menembus batas bintang dan mempromosikan murid-muridnya yang sebenarnya. Dewa Tianxing benar-benar ingin melihat tempat seperti apa yang bisa dituju Wu Chen dalam 2 tahun ke depan. Setelah keluar dari aula utama, Wu Chen langsung menuju ke halaman tempat tinggalnya. Sepanjang jalan, semua orang yang ditemuinya menatapnya dengan semacam pemujaan yang ekstrim, seolah-olah dia adalah dewa. Sebenarnya, pekerjaan Wu Chen sejak dia memasuki halaman Beichen bukanlah legendaris. Pada paruh pertama tahun ini, ia memenangkan kejuaraan di antara para murid sekte, mengalahkan semua pahlawan di pesta ulang tahun milenium Linglong Xianzun, dan memenangkan kemuliaan tertinggi bagi mereka. Sekarang, ia telah menembus batas bintang dan menjadi murid sejati, tidak peduli apapun itu adalah sesuatu yang orang lain tidak berani pikirkan atau lakukan. Namun, Wu Chen telah melakukan semuanya, yang pasti mengejutkan. Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang ia pikirkan sekarang adalah tidur nyenyak. Sejak memasuki ruang misterius kuno itu, ia telah bertarung hampir sepanjang waktu. Ia telah bertarung dengan musuh yang kuat, dan ia tidak banyak beristirahat. Sekarang ia kembali ke halaman Beichen, jadi ia pasti beristirahat dengan baik. Ketika ia kembali ke halamannya, Wu Chen mandi, berganti pakaian bersih, dan mulai tidur. Ia tidur nyenyak selama 3 hari. Setelah 3 hari, ia bangun. Itu tidur yang nyenyak. Di pagi hari, Wu Chen bangun dari tempat tidur, meregangkan tubuh dan merasa sangat nyaman. Sudah lama ia tidak tidur dengan nyenyak. Setelah membersihkan diri, Wu Chen keluar dari kamar dan berpikir untuk makan. Begitu ia keluar, pelayan datang dengan tergesa-gesa. "Tuan, tetua, silakan." "Wu Chen, ada apa?" Pelayan berkata, "Gunung Tuan sudah siap. Tetua, silakan pergi dan lihat apakah ada yang perlu ditambahkan." Begitu cepat, Wu Chen sedikit terkejut. Ia tahu bahwa halaman Beichen akan menyediakan gunung yang terpisah untuk setiap murid sejati, tetapi ia tidak menyangka bahwa gerakan mereka begitu cepat. "Baiklah, bawa aku." Di sebuah dataran di utara halaman Beichen, biasanya kosong, tetapi dalam semalam, tiba-tiba muncul sebuah puncak gunung, yang memiliki pemandangan yang indah, aura yang melimpah dan nilai ornamen yang tinggi. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk tinggal dan berlatih. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar gunung. Mereka berdiri di tanah atau melayang di udara, menatap gunung yang menjulang di depan mereka, dengan keterkejutan yang tak berujung di hati mereka. Perlakuan terhadap murid sejati itu baik. Aku tidak ingin iri pada mereka. Bukankah benar bahwa murid sejati adalah kelompok orang yang paling berharga di halaman Beichen kita? Dibandingkan dengan murid pemula kita, mereka adalah satu di langit dan satu di tanah. Tidak ada bandingannya sama sekali. Jika aku memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati, itu akan luar biasa. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada penyesalan. Bangun, jangan melamun. Murid sejati berada di luar jangkauan kita. Jangan pernah memikirkannya. Mengapa aku tidak memiliki bakat yang bagus seperti saudara seperguruan Wu? Apakah ini puncakku? Wu Chen juga datang ke sini. Menatap ke atas gunung, dia bisa merasakan aura murni yang keluar darinya, yang membuat orang mabuk. "Wu Chen, lihat gunung ini. Apakah kamu puas dengannya?" Pada saat ini, sebuah wajah muncul dari awan. Itu adalah Tetua Muking. "Selamat pagi, Tetua." Mu Qingchang berkata dengan cara lama, "Kamu juga, cepatlah untuk melihat apakah ada yang tidak memuaskan, perlu ditingkatkan, katakan saja." Sekarang, Wu Chen telah menjadi murid sejati, dan menjadi fokus kultivasi mereka. Semua orang berharap dia dapat tumbuh dengan sehat dan lancar, dan tumbuh menjadi orang yang paling kuat di dunia. Bagus. Wu Chen segera terbang dan berjalan-jalan. Dia sangat puas dengan kondisi kehidupan di sana.
Meskipun tidak lebih baik dari tempat tinggalnya di kehidupan sebelumnya, itu sudah memuaskan baginya sekarang. Bagaimana perasaanmu, Wu Chen? Apakah kamu puas? Wu Chen mengangguk dengan keras, berkata, sangat puas, terima kasih tetua. Tetua Muking tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Datanglah kepadaku jika kau butuh sesuatu. Setelah itu, sosok tetua Muking menghilang di balik awan dan menghilang. Sampai jumpa tuanmu. 8 gadis cantik berlutut memberi hormat, dengan senyum di wajah mereka. Mereka diatur untuk melayani kehidupan sehari-hari Wu Chen. Wu Chen memperhatikan ke-8 gadis itu. Mereka begitu cantik sehingga hampir secantik para wanita dari keluarga sekuler dan lebih cantik dari pembantunya di keluarga Wu. Bangunlah. Terima kasih, Tuan. 8 orang itu berdiri, melirik Wu Chen, lalu buru-buru menundukkan kepalanya, malu-malu, membuat orang-orang jatuh cinta. Wu Chen mengangkat bahu, tidak tertarik pada para pelayan. Haha, Wu Chen, bolehkah kami masuk dan duduk? Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari kaki gunung. Ketika Wu Chen melihatnya, mereka bukan Xia Yulan dan Sun Yan. Wu Chen tersenyum dan segera terbang ke tanah, berkata, mengapa kau di sini, saudari seperguruan Yulan, Sun Yan? Kedatangan kedua wanita ini mengejutkan Wu Chen, yang sama sekali tidak tahu. Xia Yulan berkata, ku dengar gunungmu sudah siap, jadi aku akan datang dan melihatnya. Kenapa, kamu tidak diterima? Bagaimana mungkin? Merupakan kehormatan besar bagiku bahwa 2 wanita cantik datang. Silakan datang dengan cepat. Kecantikan kedua wanita cantik ini benar-benar salah satu yang terbaik di antara semua murid di seluruh halaman Beichen, terutama Sun Yan, yang juga dikenal sebagai kecantikan pertama di halaman Beichen. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengaguminya dan jatuh cinta padanya di balik rok delimanya. Xia Yulan tersenyum dan berkata, terima kasih. Ketiga orang itu berbalik dan hendak naik ke atas gunung. Pada saat itu, Xia Yulan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia bertanya, Wu Chen, apa nama puncak ini? Wu Chen menepuk kepalanya dan berkata, lihatlah, aku sangat sibuk sehingga belum punya nama. Mengapa kau tidak memberiku nama? Tidak mengherankan bahwa Xia Yulan baru saja pindah ke sini. Lagi pula, tidak mengherankan bahwa banyak hal yang belum dipersiapkan. Adik seperguruan, mengapa kau tidak memberiku nama? Sun Yan menatapnya dan berkata, mereka ingin kau yang diberi nama, bukan aku. Xia Yulan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan mempermalukan diriku sendiri. Xia Yulan melihat sekeliling, memikirkannya dengan saksama, dan berkata, sebut saja Sun Chenfeng. Sun Chenfeng. Wu Chen mengunyah nama itu dan merasa itu bagus. Nama itu sangat bagus. Ia menambahkan namanya sendiri. Adik seperguruan, mengapa kau punya nama seperti itu? Mendengar nama itu, Sun Yan langsung terbelalak. Wu Chen mungkin tidak mengerti apa artinya, tetapi dia sangat pintar sehingga bisa memahaminya. Xia Yulan mengerjap, pura-pura tidak mengerti, ada apa, bukankah nama itu enak didengar? Sun Yan tentu saja tidak akan mengatakan hal buruk, hanya saja. Seketika, Xia Yulan berbalik dan bertanya kepada Wu Chen, apa pendapatmu tentang nama Sun Chenfeng? Wu Chen mengangguk, ya, terima kasih atas namamu. Xia Yulan tertawa. Karena guru Wu Chen telah mengakui nama itu, tidak masalah Sun Yan setuju atau tidak. Adik seperguruan, lihat, bahkan Wu Chen menganggap nama itu bagus. Setelah itu, aku mengerjap padanya seolah berkata, baru saja aku memberimu kesempatan untuk memberimu nama, tetapi kamu menolaknya. Sekarang aku tahu aku kuat. Sun Yan tidak puas dengan Xia Yulan, tetapi karena Wu Chen hadir, bagaimana dia bisa melakukan serangan yang bagus? 2 wanita cantik, tolong. Wu Chen membungkuk sedikit dan mengajukan permintaan pria standar. Bagus. Melihat Wu Chen, Xia Yulan dan Sun Yan pergi perlahan-lahan, mereka semua iri, dengki dan benci. Xia Yulan dan Sun Yan adalah 2 wanita tercantik. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengucapkan sepatah kata kepada mereka, apalagi mengundang mereka untuk berkunjung ke rumah mereka. Namun, Wu Chen telah melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri pada mereka? Namun, iri hati menjadi iri hati. Mereka juga tahu bahwa keluarga Wu Chen memiliki kemampuan itu. Bagaimanapun, bakat mereka ada di sana.
Hanya 9 bulan setelah perkenalan mereka, mereka telah membuat terobosan di alam bintang dan menjadi murid sejati. Kecepatan promosi mereka adalah derajat yang belum pernah terjadi dalam sejarah halaman Beichen mereka. Hanya berdasarkan ini, mereka tidak bisa mengejar yang lain. Yah, dia jauh di depan kita. Di antara kerumunan, Zheng Gong dan Huang Yunzong semuanya mendesah. 3 bulan lalu, di antara para murid sekolah, kekuatan Wu Chen telah melampaui mereka. Satu-satunya kekurangan adalah prestasinya masih terlalu buruk, hanya 7 alam seni bela diri sejati yang kurang dari mereka. Namun, hanya dalam 3 bulan terakhir, prestasi pihak lain telah mengejar, dan mereka telah sepenuhnya anti-super. Mereka telah menembus situasi ekstrim bintang dengan satu gerakan, memimpin mereka untuk menerobos situasi ekstrim bintang selangkah demi selangkah, dan menjadi adik lelaki sejati yang ingin mereka semua iri. Harus dikatakan bahwa kualifikasi orang ini benar-benar terlalu jahat. Huang Yunzong mengepalkan tinjunya, tetapi dalam sekejap dia melepaskannya lagi. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Melihat bagian belakang kepergian Huang Yunzong, Zheng Gong memahami perasaannya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia memahaminya. Sudah waktunya bagiku untuk melipat gandakan usahaku. Zheng Gong mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang megah ini. Di halaman Beichen mereka, tidak ada orang lain selain murid sejati yang dapat memiliki gunung sebagai tempat berlatih dan tinggal. Oleh karena itu, gunung adalah simbol identitas. Jika Anda memilikinya, Anda akan memiliki status. Setelah melihatnya, Zheng Gong juga berbalik dan pergi. Dia tidak akan menyerah pada usahanya, sebaliknya. Dia akan berusaha lebih keras untuk berlatih, menjadikan Wu Chen sebagai teladannya, dan berusaha untuk memiliki gunungnya sendiri sesegera mungkin.